Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asida Uda Safera dengan nomor NIM 2020 53008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi berbasis cloud computing software as service atau SaaS studi kasus Google Doc yang terdiri dari kelompok atas nama saya Uda Safera dengan saya sendiri dengan nomor NIM 2020 53008. Kemudian ada juga Evelyn Yuntasari 2020 53026. Kemudian ada Mbak Nila di Nugahaningrum 2020 53027. Oke, kita akan bahas lanjut ke materi ke slide selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada latar belakang dalam era globalisasi dan digitalisasi yang berkembang pesat. Paradigma pengelolaan data dan kolaborasi dalam dunia kerja telah mengalami perubahan ya, revolusioner. Munculnya teknologi cloud computing, khususnya model software as a service atau bisa disebut SaaS ya dengan singkatannya, telah membuka pintu bagi inovasi dalam produktivitas dan kolaborasi. Seiring dengan kemajuan teknologi, perubahan paradigma terjadi dalam cara kita mengakses, berbagi, dan mengelola dokumen. Google Docs. Google Docs sendiri sebagai aplikasi berbasis cloud computing menyediakan solusi revolusioner dan menghilangkan hambatan waktu dan ruang dalam kolaborasi, memungkinkan individu atau tim untuk bekerjasama secara efisien terbatas oleh lokasi fisik. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Definisi cloud computing sebagai salah satu paradigma komputasi terdistribusi menyajikan banyak ide, konsep, teknologi, dan tipe arsitektur yang disajikan secara service oriented atau diambil dari jurnal 2014. Teknologi cloud komputer bisa diterapkan di berbagai bidang, salah satunya dalam bidang pendidikan. Penerapan teknologi tidak harus dalam skala besar. Melihat tren yang sedang terjadi saat ini, dapat diprediksikan standar teknologi akan menjadi lebih sederhana karena persediaan dari cloud service. Seluruh nama besar seperti IBM, Microsoft, Google, dan Apple saat ini sedang terlibat dalam peperangan. Wow, ini berperang ya guys. Jadi bukan dari Israel sendiri sama Palestina yang berperang. Tapi ya semoga nggak apa-apa kalau ada peperangan kayak gini. Karena ini dunia IT ya. Menjadi penguasa terbesar dalam teknologi komputer. Wow, sangat hebat ya. Jadi kita besok akan disediakan sebuah cloud computing yang ibaratnya penyimpanan big data. Wow, secara virtual, tidak hanya secara di handphone seperti ini. Wow, hebat sekali. Kemudian apa itu cloud computing sendiri ya? Pengertiannya yang lebih detail. Cloud computing adalah sebuah model client server, di mana resource seperti server, storage, network, dan software dapat dipandang sebagai layanan yang dapat diakses oleh pengguna secara remote dan setiap saat. Jadi apa artinya dapat di remote dan setiap saat? Artinya itu seperti kita bisa mengontrol, bisa membuka, mengoprek isi dalam dari software aplikasi yang disediakan untuk penyimpanan data kita. Jadi kita diberikan kebebasan untuk mengirim file, menyimpan file, dan lain-lain. Pengguna dapat menikmati berbagai layanan disediakan oleh provider cloud computing tanpa perlu terlalu banyak meminta bantuan teknis dan support dari pihak provider. Ya, paham ya dari sini ya. Kemudian kita lanjut. Wow, di sini ada 5 karakteristik dari apa itu cloud computing. Satu, one demand service. Artinya seseorang pelanggan kemungkinan untuk secara langsung memesan. Yang kedua ada broadband network access, layanan yang terhubung melalui jaringan pita lebar. Artinya itu bukan pita yang kita buat untuk kado ya, tapi pita lebar ini kayak sebuah jaringan kabel yang sangat besar gitu. Jadi big data yang disalurkan di mana ada pusat servernya kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada resource pooling, memberikan layanan melalui sumber daya yang dikelompokkan. Kemudian yang keempat ada rapid elasticity, kapasitas komputasi yang disediakan dapat secara elastis dan cepat disediakan, bisa diakses di mana aja gitu.
cloud-nya. Yang kelima ada measured service. Sumber daya cloud yang tersedia harus dapat diatur. Nah, gitu. Kemudian kita lanjut ke konsep SaaS, sedikit mirip dengan application service provider atau ISP yang muncul sekitar tahun 1990 karena perluasan internet dan komunikasi terpusat. ISP sendiri mencoba memberikan segalanya kepada semua anggota dan melayani kebutuhan untuk pelanggan mereka. Akibatnya mereka kehilangan skala ekonomi dan gagal. Nah, ini gagal. Konsep ISP mirip dengan SaaS di mana ISP juga menghosting aplikasi dan mengirimkan melalui internet. Jadi sudah dari dulu kita itu sudah mempunyai cloud computing. Cuma hanya beberapa orang yang mungkin mengetahui bagaimana mengakses, menggunakan, dan memaksimalkan sebuah potensi dari apps ini sendiri ya. Di sini ini pembahasannya tentang software as a service atau bisa disebut SaaS. Apa itu SaaS sendiri ya? Bagaimana kita menjelaskannya? Ini strategi penjualan baru untuk pengembangan perangkat lunak perusahaan. SaaS muncul sebagai opsi outsourcing yang layak untuk klien yang tertarik membayar hak untuk mengakses serangkaian fungsi perangkat lunak standar melalui jaringan. Sebagai kalian tahu seperti apa ya, TeamViewer. Nah, penggunaannya seperti itu. Jadi kita bisa mengakses dari mana aja aplikasi perangkat jaringan ataupun software yang terdapat di perangkat kita. Seperti itu. Perumpamaannya. Kemudian ada karakteristik sendiri dari software as a service atau SaaS. Yang pertama ada akses melalui internet. Nah, itu wajib. Kemudian ada, mohon maaf ya, ini seharusnya jalurnya kenapa urutannya begini ya. Tapi udah nggak apa-apa, ini sebagai karakteristiknya aja ya. Ada model berlangganan, pembaruan otomatis, skalabilitas dan elastisitas, berbagai sumber daya, akses dari berbagai perangkat, keamanan terpusat, dan 38 no service software, layanan yang 9 multi tenancy. Apa itu keuntungan software as a service? Nah, yang pertama, ada biaya operasional yang lebih rendah. Yang kedua, akses mudah dan cepat. Yang ketiga, pembuaran otomatis, skalabilitas murah, fleksibilitas dan mobilitas. Yang keenam, ada integritas yang murah. 7, ada keamanan terpusat. 8, ada kolaborasi yang ditingkatkan. Dan ke-9, 10, ada pemulihan bencana, terintegrasi dan peningkatan kecepatan implementasi. Tantangan dari software as a service sendiri atau bisa disebut SaaS. Yang pertama ada ketergantungan pada koneksi internet. Nah, semisal besok ya, di mana itu dunianya sudah benar-benar hancur, tidak ada akses internet dimanapun di dunia ini. Nah, seperti hari kiamat ataupun apa, karena sekarang teknologi semua tergantung sama internet. Nah, untuk besok, untuk pas zamannya ketika yang kita percayai ya, maksudnya sebagai umat Islam, sebagai apa namanya, Dajjal keluar ataupun apa, itu besok nggak akan ada yang namanya internet, listrik, bensin, ataupun yang ada di dunia ini sebagai semuanya itu hancur karena emang akan akhirnya zaman. Nah, seperti itu nanti ini nggak bisa digunakan ya guys. Maaf, ini joknya terlalu jalan mungkin. Nah, kemudian ada keamanan dan privasi. Nah, ini sangat penting. Keamanan dan privasi karena ketika sudah masuk, nah itu benar-benar di-lock sama pihak yang mempunyai software ini ya. Kustomisasi yang terbatas, jadi tidak semena-mena bisa dirubah gitu ya. Kemudian ada ketidakpastian dalam kepatuhan atau regulasi. Kemudian ketergantungan pada penyedia layanan, terus kemudian ada biaya jangka panjang, keterbatasan fungsi offline, kustomisasi integrasi yang kompleks, kemudian ketidakpastian mengenai lokasi data. Ya. Kemudian saya akan dilanjutkan presentasi ini oleh Mbak Evelyn, teman saya ya, yang ada di. Baik, di sini kita akan membahas tentang
apa itu dari studi kasus Google Docs. Pengertian Google Docs sendiri adalah layanan pengolah kata berbasis web yang disediakan oleh Google. Ini merupakan bagian dari paket aplikasi kantor yang berbasiskan cloud, atau yang biasa kita kenal adalah Google Workspace. Yang sebelum dari Google Workspace adalah Google Suite atau G Suite. Google Docs ini juga dapat memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berbagi dokumen secara kolaboratif dan bisa juga menggunakan sistem online. Sejarah Google Docs itu sendiri adalah dimulai dari tahun 2005 ketika Google mengakuisisi sebuah perusahaan bernama Upstartle. Pengembang dari aplikasi pengolah kata web bernama Writely. Writely sendiri adalah salah satu dari sekian banyak aplikasi awal yang mencoba memindahkan pengolah kata dari desktop ke cloud. Berikut adalah tahapan dari sejarah Google Docs. Pada tahun 2006, bulan Maret, Google mengakuisisi Upstartle, perusahaan di balik Writely. Sebagai hasilnya, Google memperoleh teknologi dan bakat yang mendasari aplikasi pengolah kata berbasis web ini. Kemudian, pada tahun 2006, dilakukan peluncuran Google Docs dan Spreadsheet. Pada Oktober 2006, Google meluncurkan layanan Google Docs dan Spreadsheet yang menggabungkan fitur pengolah kata yang berasal dari Writely dan lembar kerja atau Spreadsheet. Ini merupakan langkah penting dalam memperluas ekosistem aplikasi produktivitas berbasis cloud. Kemudian, pada tahun 2012 bulan April, dilakukan penggabungan dengan Google Drive. Google Docs lebih lanjut dikembangkan dan diintegrasi dengan Google Drive, layanan penyimpanan cloud Google. Pengguna juga dapat menyimpan dokumen secara langsung di Google Drive, memungkinkan akses yang lebih mudah dari berbagai perangkat. Yang keempat adalah pengenalan Google Workspace yang dulunya adalah G Suite pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2012. Ini dengan seiringnya berjalannya waktu, Google menjadi bagian dari paket aplikasi produktivitas berbasis cloud yang lebih besar yang dikenal sebagai Google Workspace. Google Workspace ini sendiri mencakup Google Docs, Sheet, Slide, dan aplikasi lainnya. Kemudian, pada tahun 2020 bulan Oktober, perubahan nama Google Workspace. Pada tahun 2020, Google mengumumkan perubahan nama dari G Suite menjadi Google Workspace. Perubahan ini mencerminkan evolusi layanan dan penekanan pada kolaborasi dan produktivitas dalam bisnis. Kemudian adalah peningkatan terus-menerus yang sehingga sampai saat ini Google terus melakukan pembaruan dan meningkatkan fitur-fitur Google Docs. Penambahan fitur kolaboratif, integrasi dan dengan pihak ketiga, dan pembaruan antarmuka pengguna adalah beberapa contoh perubahan yang terus-menerus dilakukan oleh Google. Kemudian ada fitur utama yang dihadirkan atau diberikan oleh Google Docs. Yang pertama adalah Google Docs itu sendiri dapat melakukan kolaborasi secara real-time. Ini artinya adalah pengguna dapat bekerja pada dokumen secara bersamaan dengan orang lain, dan perubahan dapat dilakukan satu pengguna. Itu juga dapat terlihat secara instan oleh pengguna yang melakukan kolaborasi. Kemudian adalah akses dari berbagai perangkat. Dokumen dapat diakses dari berbagai perangkat dengan koneksi internet termasuk komputer, tablet, dan ponsel pintar. Yang ketiga adalah penyimpanan di cloud atau Google Drive. Dokumen dapat disimpan secara otomatis di Google Drive, memungkinkan penyimpanan dan akses yang lebih mudah dari mana saja atau dari berbagai perangkat. Yang keempat adalah pengeditan dan markup. Pengguna dapat melakukan pengeditan dokumen dengan berbagai
berbagai alat pengeditan teks, menyisipkan gambar, menambahkan tautan, dan memberikan markup. Fitur komentar memungkinkan kolaborator memberikan masukan. Yang kelima adalah berbagi jenis dokumen. Google Docs mendukung berbagai jenis dokumen termasuk dokumen teks, lembar kerja, formulir, dan presentasi. Yang keenam adalah template dan tema. Pengguna dapat menggunakan berbagai template dan tema untuk memulai dokumen mereka, memudahkan pembuatan dokumen dengan tata letak yang telah ditentukan. Kemudian yang ketujuh adalah integrasi dengan Google Drive. Dokumen otomatis disinkronkan dengan Google Drive, memudahkan pengelolaan dan pencarian dokumen. Yang kedelapan adalah kontrol akses dan izin. Pengguna juga dapat mengatur kontrol akses dan izin untuk dokumen mereka, termasuk memberikan izin hanya untuk melihat, mengomentari, atau mengedit. Yang kesembilan adalah pengaturan revisi dan riwayat. Google Docs menyimpan riwayat revisi dokumen, sehingga itu sendiri dapat memungkinkan pengguna untuk melihat perubahan yang telah dibuat dan mengembalikan ke versi sebelumnya jika diperlukan. Yang ke-10 adalah pengejaan dan tata bahasa otomatis. Fitur ini membantu pengguna untuk memeriksa ejaan dan tata bahasa secara otomatis, dan juga dapat membantu meningkatkan kualitas penulisan. Yang ke-11 adalah penggabungan surat atau mail merge. Fitur ini menggabungkan surat yang memungkinkan pengguna membuat dokumen yang diadaptasi secara otomatis untuk sejumlah penerima. Kemudian yang ke-12 adalah pilihan untuk bekerja secara offline. Meskipun dokumen dikerjakan secara atau disimpan secara online, pengguna juga dapat mengakses dan mengedit dokumen secara offline melalui aplikasi Google Docs Offline. Yang ke-13 adalah fitur pencarian canggih. Di sini Google Docs juga menyediakan fitur pencarian canggih yang memungkinkan pengguna menemukan informasi tertentu dalam dokumen mereka dengan cepat, atau mencari kata-kata yang kemungkinan besar juga dicari atau untuk mudah dicari oleh pengguna. Yang ke-14 adalah fitur pemformatan dan gaya. Pengguna dapat dengan mudah memformat teks, menambahkan gambar, dan menggunakan gaya untuk membuat dokumen terlihat profesional. Kemudian adalah dampak dari penggunaan Google Docs sebagai aplikasi berbasis SaaS atau Software as a Service. Yang pertama adalah kolaborasi yang efisien. Di sini maksudnya adalah Google Docs dapat membuat kolaborasi yang efisien atau real time antara pengguna, sehingga beberapa orang yang bekerja pada satu dokumen yang secara bersama-sama dapat mempercepat proses kolaboratif dan meminimalkan hambatan waktu. Ini juga Google Docs dapat membantu sekelompok tim untuk memberikan masukan, menyunting, dan memberikan komentar secara langsung, dan ini dianggap menjadi lebih efisien dan produktivitas kolaboratif. Yang kedua adalah akses mudah dan di mana saja. Dengan disimpannya dokumen di Google Drive atau di cloud Google, pengguna dapat mengakses dokumen mereka di mana saja dan kapan saja. Yang penting terhubung dengan internet. Yang ketiga adalah reduksi biaya infrastruktur dan pemeliharaan. Di sini maksudnya adalah Google Docs mengeliminasi kebutuhan akan infrastruktur lokal yang mahal dan perangkat lunak pengolah kata tradisional. Pengguna hanya membayar berdasarkan berlangganan, mengurangi biaya awal dan biaya pemeliharaan. Yang keempat adalah peningkatan kecepatan implementasi. Implementasi Google Docs lebih cepat dibandingkan dengan penerapan perangkat lunak pengolah kata tradisional.
Di sini maksudnya adalah pengguna hanya perlu membuat akun Google dan dapat langsung membuat dan mengedit dokumen tanpa proses instalasi yang rumit. Hal ini mendukung kecepatan implementasi dalam lingkungan bisnis atau pendidikan. Yang kelima adalah peningkatan kontrol dan keamanan dokumen. Google Docs menyediakan kontrol akses yang kuat dan fitur izin yang dapat dikonfigurasi oleh pengguna, sehingga dokumennya itu sendiri tidak bocor dan memungkinkan organisasi untuk mengolah siapa saja yang dapat melihat, mengomentari, atau mengedit dokumen. Google Drive ini sendiri memberi jaminan untuk kepercayaan pada keamanan data. Potensi Google Docs untuk masa depan adalah inovasi berkelanjutan, pengembangan ekosistem kolaboratif, peningkatan kecerdasan buatan atau AI, dan dukungan untuk bisnis pendidikan. Maksudnya di sini adalah dengan keunggulan yang telah diungkapkan dan potensi masa depan yang jelas, Google Docs membuktikan bahwa dirinya sebagai solusi SaaS atau Software as a Service yang berdaya saing tinggi dan relevan. Penggunaannya tidak hanya memfasilitasi kolaborasi dan produktivitas, tetapi juga memadai perubahan dalam cara dokumen diproses dan dibagikan dalam lingkungan berbasis cloud yang terus berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nurul NIM 2020-5327. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama adalah ada karakteristik software as a service. Yang pertama ada akses melalui internet, yang kedua model berlangganan, yang ketiga ada pembayaran otomatis, yang keempat ada skalabilitas dan elastisitas, yang kelima ada berbagai sumber daya.
keenam ada akses dari berbagai perangkat. Yang ketujuh ada keamanan terpusat. Yang kedelapan ada no additional software. Yang kesembilan ada layanan multi-tenancy. Selanjutnya itu ada keuntungan software as a service. Yang pertama, biaya operasional yang rendah, akses mudah dan cepat, pembaruan otomatis, skalabilitas murah, fleksibilitas dan mobilitas, integrasi yang murah, keamanan terpusat, kolaborasi yang ditingkatkan, pemulihan bencana terintegrasi, peningkatan kecepatan implementasi, dan selanjutnya itu ada tantangan software as a service. Yang pertama ada ketergantungan pada koneksi internet. Yang kedua ada keamanan dan privasi. Yang ketiga ada kustomisasi yang terbatas. Yang keempat ketidakpastian dalam kepatuhan regulasi. Yang kelima ada ketergantungan pada penyedia layanan. Yang keenam ada biaya jangka panjang. Yang ketujuh ada keterbatasan fungsi offline. Yang kedelapan ada kustomisasi integrasi yang kompleks, yaitu ada ketidakpastian mengenai lokasi data. Google Docs. Google Docs adalah layanan pengolah kata berbasis web yang disediakan oleh Google. Ini merupakan bagian dari paket aplikasi kantor berbasis cloud yang dikenal sebagai Google Workspace atau sebelumnya dikenal sebagai G Suite. Sejarah Google Docs. Pada Maret 2006 itu diakuisisi Bitly. Pada Oktober 2006 peluncuran Google Docs. Pada April 2012 penggabungan dengan Google Drive. Pada tahun 2006 sampai 2012 pengenalan Google Workspace. Yang pada tahun 2020 Oktober perubahan nama Google Workspace dan selanjutnya itu peningkatan terus-menerus. Fitur utama Google Docs. Yang pertama itu, Google Docs memiliki berbagai fitur yang memungkinkan pengguna membuat, mengetik, dan berkolaborasi pada dokumen secara online. Yang pertama, kolaborasi real-time. Yang kedua, akses dari berbagai perangkat. Yang ketiga, ada penyimpanan di cloud atau Google Drive. Yang keempat, pengeditan dan markup. Dan yang kelima ada pengaturan revisi dan riwayat. Yang keenam cek ejaan dan tata bahasa otomatis. Yang keenam berbagai jenis dokumen. Yang ketujuh template dan tema. Selanjutnya yaitu integrasi dengan Google Drive dan ada kontrol akses dan izin. Dan ada penggabungan surat, fitur pencarian canggih, pilihan untuk bekerja offline, dan fitur pemformatan dan gaya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.